Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Kami mau membahas permintaan para subscriber kajian tentang Al-Baqarah di pending dulu. Ini masih banyak subscriber yang bertanya, dan bila mana bagi pemirsa Jangkir Channel yang sudah usul, kami mohon maaf. Ini masih banyak yang bertanya tentang bagaimana caranya mengahad, ya, manunggal, tauhid, apalagi bahasanya ketuhanan yang Maha Esa. Ayo kita jabarkan bersama-sama, ya, kita luaskan bersama-sama. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Bila mana nanti penjabaran kami kurang luas, mohon diluaskan kan. Al insanu mahalul khoto wani sian. Jadi setiap manusia pasti nanti ada salahnya, ya, ada benarnya, ada lupanya, ada ingatnya. Jadi kita sama-sama lah mengingatkan bila mana salah satu kita ada yang lupa. Jadi kita bahas bersama-sama. Nah, pertama kami gambarkan, analogikan. Sebenarnya alam semesta itu susah dianalogikan, susah digambarkan. Ini ibarat saja. Ini adalah lingkaran alam semesta yang tiada batas. Dan saya analogikan di sini karena manusia itu yang segede gini, itu miniaturnya alam semesta, perwakilan. Nah, ini Al-Baqarah Al-Baqarah yang 30 mewakili, contohnya begini loh. Manusia itu mewakili bumi karena bumi tidak bisa berbicara, disuruh ngomong ini bumi, ini tanah, ini batu. Mewakili langit, oh itu matahari, itu bulan, itu galaksi, itu planet, itu bintang. Mewakili. Jadi kami menganalogikan alam semesta ini sebesar ini, ya mohon maaf. Ini ibaratnya begini. Alam semesta ini yang disebut maha besar, itu di dalamnya kan ada planet, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bumi, ada semua di sini. Planet apa saja, kegiatan apa saja, itu semua berasal dari Gusti Allah. Al-Baqarah 156. Ya, mohon maaf Gus, nanti kami mau mengatakan nama buat contoh. Jadi yang namanya Allah itu bahasa Arab. Ini tentang alif lam lam ha, sudah ada videonya, ya. Ya, alif lam lam ha sudah ada videonya 4 hari yang lalu kalau nggak salah, ya. Yang namanya Allah itu wujud, ada, nyata, jelas. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan ini lagi. Ini juga sudah ada videonya, ya. Ini artinya sangat amat luas. Kalau kita artikan ini Allah, berarti wujud. Kalau yang zahir, alam semesta, semua alam semesta itu ada ya zahiru ya batinu, karena alam semesta ini yang terlihat itu yang disebut zahir. Al-Baqarah 115. Ya. Kalau yang batin, kalau kita sudah usul, orang kalau yang sudah usul itu sudah melihat yang zahir, sudah melihat yang batin. Yang batin adalah ruh surat Shad ayat 72. Shad ayat 72. Ini saya ulang-ulang. Sama Qaf ayat 16. Ini yang batin, ruh, ruang ini adalah Sang Maha Besar secara batin, energi. Apalagi ini, apabila angin, udara, apalagi oksigen, apalagi luas banget ini. Ruh itu tidak akan pernah mati. Nah, sudah ada videonya
di judul reinkarnasi. Kalau seseorang masih umpamanya saya nggak percaya adanya reinkarnasi umpamanya, kita tanya ke dalam diri kita sendiri. Reinkarnasi itu ibarat hidup berulang kali. Itu sudah ada videonya, tiga video. Kalau kita ditanya, kamu kalau hidup maunya sekali apa mau 2 kali? Mau apapun ditanya, pasti jawabnya, ya saya inginnya hidup berulang kali. Kalau sekali kan nggak enak. Sistem apa saja kita maunya berulang kali. Oh kalau yang nggak enak, yang nggak bisa itu berulang kali, maunya yang enak-enak terus. Justru seseorang mau merasakan enak berulang kali, harus merasakan tidak enak berulang kali. Begitu loh. Lah kalau enak terus kan nanti cuma sekali jadinya. Ya, kita tanya kalau hidup berulang kali mau, oh ya saya setuju kalau hidup berulang kali saya senang. Berarti secara tidak langsung mengakui reinkarnasi Al-Baqarah yang 28 ya kalau nggak salah ya. Kaifa takfurun ya, videonya sudah ada 3 video tentang reinkarnasi. Nah ini kan kembali kepada nama ya, Allah Muhammad. Ini luas maknanya. Allah adalah roh ya, Muhammad adalah raga, makanya terpuji, disuruh memuji. Kalau Muhammadnya mau disebut Nabi Muhammad, ya silahkan, nggak keberatan. Tapi Nabi Muhammad namanya Ahmad. Ini hanya julukan. Ibarat nama Ahmad, ibarat nama bapak. Siapa saja bisa jadi bapak. Ibarat nama lurah, siapa saja jadi lurah. Ibarat RT, siapa saja jadi RT. Karena Muhammad itu julukan, ya, namanya Ahmad. Jadi ini kalau diartikan lagi, Allah yang terpuji, wujud yang terpuji. Kalau ini ruhnya, berarti ini bersyahadat kepada roh. Sistem syahadat sudah kami sampaikan di mana ya, di Purwokerto yang kemarin. Jadi selama ini kita bersyahadat, dulu kami sendiri kalau bersyahadat itu pertama ke Allah, kedua ke Nabi Muhammad. Lah ke Allahnya juga nggak tahu, ke Nabi Muhammadnya sama-sama tidak tahu. Orang sudah dimakamkan. Kalau Nabi Muhammadnya yang dianggap orang Arab, padahal itu namanya Ahmad. Bagaimana syahadatnya? Kalau kita bersyahadat itu kan bersaksi, disuruh melihat, disuruh menyaksikan, mengiyakan, menghakul yakinkan, bukan gerambiang itu apa? Bukan bayang-bayang apa itu namanya. Kan kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ kalimatnya wa asyhadu anna muhammadar, bukan wa asyhadu anna Nabi Muhammad, bukan wa asyhadu anna Rasul Muhammad. Jadi bukan wa asyhadu anna Sayyidana Muhammad. Berarti kalau kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ibarat software sama software. Ya. Roh dengan raga. Rohnya syahadat tauhid, raganya syahadat rasul. Rasul itu artinya perantara, pembawa, wasilah, frekuensi, predikat. Raga ini adalah perantara mewujudkan, memperlihatkan roh. Ini sangat amat luas sekali ya, sangat amat luas sekali. Jadi mohon kalimat Allah dan Muhammad ini maknanya sangat amat luas sekali. Mohon diluaskan. Mohon diluaskan. Nanti ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur insaninya yang mana? Nanti ketemu. Ini pembahasan yang sangat amat rumit. Perlu penjabaran, perlu analogi yang luas. Nah kita bicaranya jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak tahu. Kalau kita belum tahu, mohon jangan langsung menjustis. Kita belajar ke ahad. Nanti merembet-merembet kalau bicara. Seluruh langit bumi, alam semesta ini dari Gusti Allah. Al-Baqarah 156.
Kita disuruh memuji, jangan mengolok-olok. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita disuruh memuji. Lah, alam semesta ini isinya kan sangat amat banyak. Isi bahasa, isi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain. Ini kebanyakan orang sering mengolok-olok setan, sering mengolok-olok iblis, sering mengolok-olok jin. Ini videonya sudah ada tentang malaikat, setan, iblis, jin. Videonya sudah ada, sudah 1 bulan yang lalu. Isi langit bumi itu yang punya Gusti Allah. Ali Imran 109. Langit bumi yang punya Gusti Allah, urusannya semuanya juga Gusti Allah. Artinya begini, manusia itu kan setiap hari menggunakan perangkat syaitan yang disebut nafsu. Nafsu makan, nafsu kerja, nafsu bisnis, nafsu kepengin pintar itu kan nafsu. Nafsu kepengin bangunan, nafsu kepengin punya motor, nafsu kepengin punya mobil, semua ayo luaskan. Tiap hari kita menggunakan perangkat setan yang disebut nafsu, tapi kita tidak sadar menjelek-jelekan setan. Lah, setan itu yang buat Gusti Allah. Malaikat berasal dari, ya ini semua ya. Al-Baqarah 156 itu bukan cuma manusia, seluruhnya alam semesta berasal dari Gusti Allah. Kita tidak boleh mengolok-olok apa saja ini. Ini masih ada yang mengolok-olok hewan, di sini banyak. Ya, masih banyak yang mengolok-olok hewan. Yang menciptakan hewan siapa? Gusti Allah. Kalau kita mengolok-olok hewan, berarti sama juga mengolok-olok yang punya. Ayo ibaratnya kita, ayo kita analogikan, ibaratnya kita punya rumah. Si Ahmad punya rumah, rumahnya dijelek-jelekin sama si Jahid umpamanya. Ya kan Ahmad tidak terima. Alam semesta ini yang punya Gusti Allah, kita jangan mengolok-olok. Kita disuruh memuji itu. Kalau kita mengolok-olok berarti Al-Fatihah ayat 2 batal secara rukun iman. Ya, batal secara rukun iman. Iblis diolok-olok, lah iblis kan ada videonya. Iblis itu artinya tertutup atau menutupi lah. Perilaku kita kan sering menutup-nutupi. Setan itu perilaku semangat, tinggal kita ngaturnya. Makanya nafsu itu nggak boleh harus bisa menahan nafsu, bukan mengatur ya, mengatur. Jin itu dia tidak terlihat, orang jin itu tertutup. Kan begini, malaikat setan ini adanya ditutupin ibarat setrum min plus. Kalau nggak ditutupin kabel itu ya, yang karet apa plastik itu kan nyetrum, makanya ditutup ya. Ini ibarat ini setrum positif umpamanya, ini negatif. Lah ini kurungannya kabel itu loh, kabel itu ke pinggiran kan ada plastiknya, ada biar nggak nyetrum ya, ada kulitnya ya. Kulitnya ada berapa? Ada 2 yang aman, makanya kulit terakhir namanya jin, makanya tidak terlihat. Bagaimana cara melihatnya? Kalau setrum pakai tespen. Bagaimana cara melihatnya kita? Pakai ahad atau pakai kholwat. Mohon video yang berjudul Arif Billah. Ini barangkali yang belum nyimak ya. Video yang berjudul Arif Billah. Ini saya ulang-ulang lagi, mohon maaf ini. Bagi yang sudah nonton sih bosen kali ya. Arif Billah. Ini barangkali, karena yang nonton kan banyak. Ya, ini mohon maaf nih. Video yang berjudul Arif Billah. Ini kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Mohon disimak. Kalau ingin mengenal malaikat, setan, iblis, jin, video Arif Billah. Kholwat itu cara kholwat, atau video yang berjudul tutorial kholwat. Ada ya, mohon disimak dulu. Kalau sudah mengenal semuanya, pasti mengenal Gusti Allah. Kalau kholwat itu langsung mengenal Gusti Allah, tapi caranya, proses untuk mengenal Gusti Allah itu ya
Ya ada di videonya, dia bilang nanti pas lagi begini diliatin cahaya, diliatin suara, dikasih suara yang menakutkan, dikasih bentuk setan, bentuk pocong, ya katanya ya. Maksudnya yang ngomong setan kan kita, bentuknya pocong, kuntilanak, itu hanya untuk terapi jantung. Sudah ada videonya, mohon maaf ini bagi yang belum nonton, belum nyimak, mohon video Arif bilang ingin mengenal Gusti Allah. Pertama, dulu Nabi Muhammad ingin mengenal Gusti Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenali diri kita dulu, baru bisa mengenal Tuhannya. Itu memang sistem. Orang kalau yang sudah usul sudah tahu, kalau membaca dirinya, ya berarti bisa menghasilkan ilmu Gusti Allah, pengetahuan tentang Gusti Allah. Nah, ini ayat-ayat tentang pengetahuan. Ini secara batin. Ini juga semuanya ada, tapi ini lebih condong kepada zahir, ya. Ada batinnya, tapi lebih banyak zahirnya. Memahami zahir, kan Gusti Allah di Asmaul Husna, ya zahiru ya batinu. Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Ibarat ini Pak Jam sendiri kan terlihat, raganya tidak terlihat, rasanya, ruhnya, jiwanya, perasaannya termasuk, ya, di dalamnya batinnya termasuk tidak terlihat. Jadi kalau kita selalu mengahadkan, umpamanya ada orang kok mengkafir-kafirkan, yang membuat kalimat kafir siapa, yang membuat kalimat murtad siapa, kalimat apa saja, semua berasal dari Gusti Allah. Makanya kalau orang yang sudah wusul itu sudah banyak ucapan yang tidak berguna, tidak diucapkan lagi. Contoh, ada orang sering kalau ada makanan dimakan semut itu marah-marah, makanannya pas mau dimakan semut udah penuh. Wah, itu berarti kalau kita masih ngomel-ngomel sama semut, berarti belum tahu yang membuat semut. Kalau kita masih ngomel-ngomel anjing, berarti belum tahu yang membuat anjing. Kalau kita masih ngomel-ngomel sama kucing, sama ayam, sama hewan-hewan yang lainnya, berarti belum tahu yang membuat atau belum menyaksikan yang membuat. Orang kalau sudah menyaksikan yang membuat, yang syahadat itu ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang kan syahadat itu ibarat awaluddin ma'rifatullah. Kalau orang seluruh alam ini, ya, seluruh alam ini sudah diperlihatkan bahwa yang menciptakannya Gusti Allah, nggak berani. Oh, saya juga yakin yang namanya semua alam itu yang menciptakan Gusti Allah, tapi nggak sadar, bahasa Arabnya nggak sholat, ya. Sholat itu artinya sadar, nggak sadar. Contohnya begini, ada anak kecil kelakuannya ngeselin banget, jengkelin banget. Pas di saat mau ngomel, nggak taunya orang tuanya orang gede, kan nggak berani. Waduh, anaknya orang gede. Semut yang punya Sang Maha, kalau tahu Sang Maha, kalau orang sudah holwat, sudah wusul, nggak berani secara otomatis, nggak berani ngomel kepada semut, nggak berani, pokoknya nggak berani mengolok-olok apapun. Mengolok-olok apapun nggak berani. Yang ada mingkem, terkunci. Itu orang-orang yang sudah wusul rata-rata mulutnya terkunci, ngomongnya yang perlu-perlu saja, ya, yang perlu-perlu saja. Ngomongin organisasi apa saja nggak berani, memuji nggak berani, menjelekkan juga nggak berani. Yang ada merem, mingkem, bukan meremnya. Yang wajib dipuji hanya Gusti Allah. Jadi kita kalau mau memuji, kalau guru sejati, ini belibet loh. Kalau orang memuji sesuatu tanpa sadar, nanti guru sejati ngode. Tapi pas ngode, dikodo masih nggak peka, guru sejati marah. Makanya kalau kita sudah connect dengan guru sejati, ucapan apapun itu tertata dengan sendirinya, diatur dengan sendirinya, tidak semena-mena. Ngomongin agama saja,
Umpamanya ada orang, oh pokoknya agama saya yang paling bagus, nggak berani, karena kalimatnya la ikroha fiddin, ya, la ikroha fiddin. Masih banyak lagi, la yukallifullahu nafsan, banyak amat sekali. Jadi umpamanya ibarat ini alam semesta apa saja di dalamnya, bahasa apa saja, ucapan apa saja, nama apa saja, ya luas ya, nama apa saja. Kalau masih mengolok-olok, berarti sama juga mengolok-olok yang punya. Kita punya rumah, kalau diolok-olok kan nggak terima. Umpamanya suami punya istri, oh istri kamu jelek, nggak terima. Oh anak kamu jelek, nggak terima. Apalagi ada kalimat anak haram, anak najis. Wah ini juga sama juga mengolok-olok. Kita manusia kalau anaknya disebut anak haram, anak najis, nggak terima. Apalagi yang tahu, yang menciptakan anak siapa, sudah ngerem, makanya jangan sampai ya sudah. Dulu kami kan sering, wah ini anjing najis, anjing haram, karena dulu kami nggak tahu nggak sadar yang menciptakan anjing siapa, yang menciptakan najis siapa. Pas sudah tahu, sudah mengahad, sudah mingkem, sudah nggak ngomong. Jadi hati-hati bahwa orang kalau mau ke ahad itu caranya simak video yang berjudul Arif Billah. Nanti lanjutannya kan ada Muslimun, ada Islam ya, ada Insan Kamil. Jadi ini video Arif Billah mohon disimak. Jadi semua maknanya sangat amat luas. Yang Al-Baqarah 115-nya bagi yang belum nyimak, ya ini bagi yang kemanapun kamu menghadap. Ya kalau yang sudah usul jelas, karena langit bumi isinya itu kepunyaannya Gusti Allah, asalnya dari Gusti Allah. Makanya kemanapun kamu menghadap, orang semuanya yang punya Gusti Allah, asalnya dari Gusti Allah. Al-Fatihah ayat 2-nya kita disuruh memuji. Jadi jangan sampai, ini masih banyak ini yang mengolok-olok setan, masih banyak ini ya, sampai ada sok barisan dirapatkan, nanti banyak setannya katanya. Padahal sok barisan sembahyang itu kan dirapikan, bukan dirapatkan. Ini kan masih, ini videonya sudah ada ini ya. Barisan sembahyang itu bukan dirapatkan, tapi dirapikan. Nah, kalau banyak setannya, lah orang setannya sudah ada di dalam diri kita, itu jelek-jelekin lagi. Lah kalau memang betul, kalau memang meyakini bahwa barisan sembahyang, barisan usoli itu rapat, kalau memang diyakini rapat, lah tempat imam kok luas, ya harusnya sempit dong, harusnya rapat dong. Itu karena logika saja, kalau rapat itu kita takbir, ngangkat tangan, takbir kan kuping tetangga bisa kena. Kalau sebelahnya pendek berarti kepala bisa kuping. Lah laki-laki kan harus beginilah, kalau rapat begini. Nanti tahiyat akhir kaki tetangga didudukin, itu kalau rapat. Jadi mohon, itu kalimatnya asyok, asal kata al-syok, rapih, bukan rapat. Jadi nanti kalau ya, efeknya ke setan lagi, setan ada di dalam diri kita, nafsu itu ya. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, isinya apa saja, bentuk apa saja, ya, rupa apa saja, nyatanya apa saja, kalimat apa saja, bahasa apa saja, semuanya berasal dari Gusti Allah. Jadi kita selalu menghulu, ya, mengahad sudah mulai berkurang. Sistem mengenal memang lebih baiknya mengenal langsung kepada Gusti Allah lewat video Arif Billah, lewat video yang berjudul Guru Sejati Dipulihkan, lewat video tutorial usul. Nah, ini sudah banyak sekali. Ini karena
Kami ngulang-ulang terus karena permintaan para subscriber yang masih bingung, masih menamakan di sini ada korin, ada yang ngomong korin, warid, khodam. Nah, ini banyak banget ini. Semua kalimat apa saja, bahasa apa saja berasal dari Gusti Allah. Sehingga kita gampang ahad, gampang berperilaku kasih sayang. Karena orang kalau sudah selalu mengahad, sifat otomatis ya. Otomatis sifatnya berkasih sayang. Adanya di Al-Fatihah ayat 1 ya, contoh kemarin videonya sudah ada tentang jumlah ayat. Begini, ayat Al-Quran itu 6.000 lebih, terserah lebihnya berapa. Kalau mengatakan harus begini nanti sibuk di lebihnya. 6.000 ayat lebih itu para ulama sepakat diringkes menjadi satu suratul Fatihah 7 ayat ya, 7 ayat. Sepakat diringkes lagi menjadi satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, di situ sudah tidak ada surga, sudah tidak ada neraka, sudah tidak menceritakan surga, sudah tidak menceritakan neraka, sudah tidak menceritakan dosa, pahala, setan, balasan, iblis. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, perilaku tapi loh, bukan dawam aja. Kalau orang perilakunya sudah Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti orang yang sudah berketuhanan yang Maha Esa, sudah ahad, sudah tauhid, sudah manunggal. Ya, perilaku ya, bukan dawam, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Perilaku orang kalau sudah ketemu sang wujud lewat kholwat ya, sudah banyak sekali ya, perilakunya otomatis kasih sayang ya. Perilaku intinya itu kan kalau sudah kasih sayang sudah nggak bicara murtad, nggak bicara kafir, nggak bicara alam kubur, nggak bicara siksa kubur. Yang ada kasih sayang, udah itu inti. Jadi bahwa nanti diringkes lagi menjadi satu huruf ba, sudah ada videonya, video arti huruf ba, video arti titik huruf ba sudah ada. Jadi kalau kita selalu meluas, jangan takut ya, karena di sini kan keterangan 115 ilmunya Gusti Allah sangat amat luas, diluaskan, jadi nggak usah takut. Guru pun harus lebih dari 3, dari 1 masih kurang. Kita mencari guru, sistem sunatullahnya ada kalimat wali 9, 1 sampai 9. Ada kalimat juga wajib belajar 9 tahun. Ya, kalau orang belajar sampai tingkat ke-9 atau gurunya sampai 9 guru, itu terakhirnya 0. Setelah 9 0. Disuruh mengenolkan juga. Ya, orang kalau kepingin mencari ahad, ingin menuju ahad, belajar dari mana saja, dari siapa saja, bentuk apa saja, mau dari qadim, mau dari karim, itu nanti disuruh diklotok, dienolkan, disuruh dihapus, ibarat bayi yang baru lahir itu belum ada rekaman. Itu perjalanan Arif Bila, video yang berjudul Arif Bila, mohon disimak. Jadi orang kalau sudah banyak ilmunya, ilmu pengetahuan apa saja, kalau mau usul, kalau mau sampai kepada Sang Maha Hidup, Sang Maha Suci, harus disucikan dulu, harus dihidupkan dulu. Wah, sementara ini kan saya udah hidup. Hidup yang mana? Kan ada kalimat orang mati. Ya, kalau orang mati itu jangan langsung wujud jenazah. Orang mati itu jiwanya yang mati dihidupkan, gitu loh. Kan jiwanya sekarang
selama ini seakan-akan hidup. Tapi kalau belum mengenal Tuhannya, belum menyaksikan Tuhannya, berarti jiwanya masih mati. Kalau orang yang jiwanya sudah hidup, inti pada terakhirnya adalah kasih sayang, ya. Karena kita nggak nolak, kalau dikasihi, disayangi nggak nolak, pasti nerima. Jadi mohon maaf bila mana nanti kurang luas, mohon diluaskan. Ini penjabaran kami belum luas, analoginya masih sedikit. Jadi mohon diluaskan. Bahasa apa saja, iya, ini intinya pokoknya alam semesta ini berikut isinya apa saja, model apa saja, bahasa apa, bentuk apa saja, semuanya dari Gusti Allah, ya, agar cepat ke ahad. Ya ibaratnya begini. Ini kemarin waktu di Purwokerto ada kalimat, ini bahasa usul ya, bahasa yang usul, bahasa orang yang sudah ahad sudah tahu, tapi bagi yang masih awam jangan. Yang marah siapa, yang dimarahin siapa, yang ketawa siapa, yang diketawain siapa, yang kafir siapa, yang dikafirkan siapa. Ini bahasa ahad. Nanti kalau sudah tahu kan ya tersenyum, ya. Ya. Bila mana nanti kurang jelas, ya mohon disimak dahulu, ya. Mohon disimak dahulu video-video yang lainnya. Kami kurang lebih sudah mengupload 250 lebih video, mohon disimak dahulu ya. Klik Janggiri Channel, ya. Klik video, scroll. Ini kadang kalau HP yang kecil memang di scroll nggak nyampe habis ya. Ya, mohon disimak dahulu. Bila mana nanti ada pertanyaan, ya mohon ya ini catat WA. Kami belum punya admin. Jadi bila mana ada orang mengatakan saya adminnya Pak Jam, bukan ya. Tidak, jangan dihiraukan ya. Kami belum punya admin. Paling kami keluarga. Ya, nomor HP-nya cuman ini ya, cuman ini ya. Jadi silakan dicatat ya. Barangkali ada pertanyaan yang privat ya, tapi mohon paling kami yang telepon ya. Selama ini kami yang telepon. Kalau kami yang ditelepon mungkin juga tidak bisa. Jadi paling kami yang telepon. Karena sudah ada bukti, yang di Amerika juga kami telepon, yang di Malaysia juga kami telepon. Karena kalau para subscriber yang telepon ya belum tentu juga, kan kami posisinya juga kan namanya manusia pasti ada kesibukan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.